bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 27 Mei 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai ayat 25. Doa kita hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR, yang saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat PRR Yogyakarta. Permenungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Angel yang saat ini sedang bertugas di komunitas Noemuti Keva NTT dengan tema Setia Mengikuti Yesus. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau mengetahui apa yang kami alami dalam hidup kami. Berilah rahmat kasih-Mu bagi kami, agar kami semakin bijaksana dalam menghadapi peristiwa hidup kami. Buatlah kami tabah dan kuat dalam menjalankan perutusan kami, ketika kami mengalami tantangan dan cobaan dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi membangun kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan,
siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, renungan kita hari ini bertemakan setia mengikuti Yesus. Kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus otomatis menjadi murid-murid Yesus, yang mana kita disahkan dalam sakramen permandian sebagai anggota gereja. Sebagai murid-murid Yesus Kristus, kita juga diminta untuk mengikuti Yesus dalam segala hal, seperti cara berbicara, cara berpikir, cara bertindak, dan cara berkata-kata. Yang dituntut dari kita adalah bagaimana kita menjawab ya atas panggilan Tuhan dan mengikuti Yesus. Dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar, menawarkan kepada kita sebuah renungan yang mendalam tentang mengikuti Yesus dan menjalani panggilannya. Petrus bertanya kepada Yesus tentang nasib Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Yesus menjawab dengan tegas, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Pernyataan Yesus ini mau menyadarkan kita akan pentingnya sebuah kesetiaan dan bagaimana kita fokus dalam mengikuti Sang Guru kita. Kalau mau dibilang, Petrus kepo dengan hidup Yohanes. Saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, kadang-kadang kita cenderung untuk menilai atau memikirkan orang lain yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan, seperti yang dilakukan oleh Petrus terhadap Yohanes. Penegasan yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus adalah, "Ikutlah aku." Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita seringkali datang godaan-godaan yang menghampiri diri kita. Godaan-godaan itu misalnya kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita punya rasa iri hati, rasa cemburu terhadap orang lain. Mari, dari godaan-godaan yang kita alami, kita ingat pesan Yesus, yaitu kita harus fokus setia terhadap panggilan kita masing-masing. Memang mengikuti Yesus itu tidak mudah. Kadang-kadang ada banyak kesulitan-kesulitan, godaan-godaan yang kita alami. Mengikuti Yesus bukan soal
berlomba-lomba dengan orang lain, atau kita mencari popularitas diri kita agar kita menjadi orang yang terkenal. Tetapi mengikuti Yesus berarti sejauh mana kita mewujudkan diri kita sebagai orang yang terpilih atau orang yang dipanggil oleh Yesus. Kita setia menjalankan tugas kita, yang mana tugas itu kita yakini dan kita percaya bahwa diberikan oleh Allah, oleh Yesus kepada kita masing-masing. Kesetiaan menjadi seorang murid Kristus, itulah yang dituntut oleh Sang Guru kita. Petrus menghadapi tantangan dan penderitaan di dalam hidupnya, namun ia tetap setia sampai akhir. Hingga pada akhirnya Yesus mengangkat dia menjadi pemimpin bagi para murid yang ditinggalkannya. Saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, mengikuti Yesus membutuhkan ketekunan, keberanian, kesiapsediaan, sikap rendah hati, semangat pengorbanan, dan juga kekuatan iman untuk menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup kita. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui kata-kata dan tindakan kita. Dunia saat ini membutuhkan kesaksian kita yang otentik dari orang-orang yang mengikuti Yesus dengan setia. Mari kita melihat ke dalam diri kita. Kita membangun niat di dalam hidup, kuatkan iman kita, dan bersiap sedialah mengikuti Yesus dan setia menjadi saksinya di tengah dunia yang semakin berkembang ini. Tuhan memberkati. Marilah kita menyatukan hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadirat Tuhan bagi Gereja Kristus. Ya Bapa, kami semua bersyukur kepadamu atas rahmat dan sukacita kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sekarang tengah menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus kepada kami. Bimbinglah gerejamu dalam menyiapkan diri untuk menerima Roh Kudus. Semoga Roh Kudus memampukan gerejamu untuk mewartakan kabar gembira kebangkitan putramu. Semoga berkat dan sukacita Paskah mewarnai hidup gereja hingga kekal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang muda Katolik, ya Bapa, anugerahkanlah semangat baru bagi kaum muda Katolik di setiap gereja, agar mereka mampu menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dan mampu menjadi teladan bagi banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa dan permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir setia menyapa setiap hati.